Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel atau Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut gabung, radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio 1 Lombok, Radio Hidayah di Pekanbaru, radio lain. Juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung dengan kita di pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Senin yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kaitan antara takdir dan doa. Juga kita sudah menjelaskan tentang dua kunci kebahagiaan. Pertama ilmu, yang kedua menghindari kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini yang kemudian kita sebut dengan sebutan syubhatnya orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Syubhat maknanya seluruh penyimpangan, seluruh kekeliruan, kesalahan yang diakibatkan karena kebodohan. Karena bodoh dia salah faham. Karena salah faham dia terjerumus ke dalam kesalahan dan merasa wajar, lumrah melakukan kesalahan itu, bahkan merasa benar di atas kesalahannya. Ini yang lebih parah, ya. Nah, di antara beberapa syubhat para ahli maksiat sudah kita singgung beberapa di antaranya pada pertemuan yang kemarin. Yang pertama, mereka itu tertipu dengan salah satu di antara kesalahpahaman mereka tentang sifat Allah. Sifat Allahnya tidak menipu. Yang menipunya kebodohan orang yang memahami sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Ghani. Al-Ghani itu artinya bahasa kita yang maha kaya. Tapi maksudnya Ghani itu tidak butuh sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap seluruh alam, tidak membutuhkan apapun dari alam ini, sehingga ya mencakup Allah tidak butuh, tidak perlu untuk mengadab hamba-hambanya. Karena nggak ada manfaat bagi Allah mengadab hambanya. Dengan mengadab hambanya, kekuasaannya sedikit pun tidak bertambah atau tidak berkurang. Dengan memberikan rahmat dan ampunannya, tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sehingga untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab hamba-hambanya, ya? Allah itu aghnal aghniya, zat yang paling tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Taubahnya seperti begini. Kalau orang miskin, kehausan yang amat sangat, meminta seteguk air untuk menghilangkan hausnya. Yang diminta ini punya persediaan air tawar seluas samudra.
apakah orang itu rugi nggak memberikan segelas air minum kepada orang yang membutuhkannya tersebut? Tentu saja tidak, ya. Nah, jadi Allah memberikan rahmat, ampunan kepada hambanya, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Makanya tak ada untungnya Allah mengadab. Makanya tidak akan diadab hamba-hambanya sedikit pun. Ini salah satu syubhat. Makanya mereka enjoy dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Dengan asumsi Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya. Karena Allah mah disebut lautan ampunan, lautan rahmat. Setetes rahmat bagi hambanya tidak merugikan Allah sedikit pun. Ya, ini syubhat. Padahal sifat ghaninya Allah tidak boleh bertentangan aplikasinya dengan sifat lainnya. Sifat lainnya adalah Allah itu maha adil. Sehingga apabila yang durhaka diampuni, yang soleh diampuni, yang taat diampuni, yang maksiat diampuni, berarti Allah ini menyamakan antara yang taat dengan yang maksiat, yang soleh dengan yang benar, yang mukmin dengan yang durhaka. Dan ini tidak adil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang yang durhaka? Gimana sih cara berpikir kamu? Adil nggak kalau orang mukmin yang soleh dapat ampunan dan dapat rahmat, orang durhaka yang mati dalam kedurhakaannya juga dapat ampunan dan dapat rahmat? Kalau begitu disamakan dong. Apa bedanya dong? Tidak adillah Allah Azza wa Jalla kalau demikian. Dan azab yang Allah berikan kepada hambanya yang durhaka bukan karena Allah membutuhkan azab itu, tapi dalam rangka menegakkan keadilan. Yang bersalah harus dihukum. Yang berprestasi harus diberi reward. Ya, ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua juga sudah disinggung di pertemuan yang lain, yang kemarin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat yang kelima. Kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Allah, Rabbmu, hai Muhammad, akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kamu ridha. Salah satu yang akan membuat Nabi SAW ridha adalah selamatnya seluruh umatnya dari azab dari neraka. Kalau ada satu atau dua umatnya yang masuk neraka, pasti Nabi tidak ridha. Karena Nabi SAW itu amat sangat penyayang kepada hambanya, kepada umatnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi ini azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi dirinya penderitaan yang kalian alami. Kalau kalian sebagai umatnya menderita, yang lebih menderita lagi adalah Nabi SAW. Harisun alaikum, beliau itu orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu rauf dan rahim, penyantun dan penyayang. Maka pasti Nabi tidak akan ridho kalau ada satu umat yang masuk neraka. Padahal Allah sudah janji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Rabbmu, hai Muhammad, akan memberikan karunia kepadamu sehingga kamu ridho. Salah satu yang membuat beliau ridho adalah umatnya seluruhnya selamat dari azab neraka. Makanya kita sebagai umatnya walaupun berdosa,
sudah dapat jaminan dari Allah akan memberikan sesuatu anugerah yang membuat Nabi ridho. Salah satunya tak ada seorang pun umatnya yang akan diazab dari api neraka. Benar nggak pemahaman orang itu? Ya tentu saja keliru, disebut wahada min akbahil jahal. Ini termasuk kebodohan yang paling buruk. Wa biyanul kadhibi alaih, dan sejelas-jelas segamblang-gamblang berdusta atas nama Allah atau Rasulnya. Berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena pasti Nabi akan meridhoi apapun yang Allah ridho. Dan Allah ridho mengazab orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang khianat, orang-orang yang terus-menerus di atas dosa-dosa besar. Allah pasti ridha dalam rangka menegakkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang bersalah, yang durhaka itu harus dihukum. Makanya dihukum, dan Allah ridha hukuman diberikan kepada orang-orang seperti itu. Kalau Allah ridha, apakah Nabi SAW tidak ridha? Nggak mungkin. Nabi SAW pasti akan meridhoi apapun yang Allah ridhoi. Sudah sering juga di pertemuan yang lalu saya berikan ilustrasi gambaran. Seorang orang tua punya anak disekolahkan, anaknya nakal. Anaknya tidak taat kepada gurunya. Dikasih PR tidak dikerjakan. Ketika guru menerangkan malah dia tidur atau main-main atau melakukan hal yang mengganggu konsentrasi guru dan kawan-kawannya, melakukan kesalahan. Akibatnya dihukum, distrap. Hukumannya mendidik, bikin anak jerak dan bikin anak pinter. Salah satu hukumannya disuruh menulis 1000 kalimat. Satu kalimat tapi 1000 kali tentang teori hukum tertentu, umpamanya kalau pelajarannya IPA gitu ya. Hukum Archimedes, sebutkan, ditulis 1000 kali. Akhirnya hafal si anak. Sambil pegal menulis 1000 kalimat sebagai hukuman, ya. Apakah orang tuanya ridho nggak anaknya dihukum seperti itu? Ridho. Pertama karena memang anaknya salah. Dan hukuman itu mendidik, pertama membuat anak jera, yang kedua membuat anak pintar. Walaupun dihukum. Itu gambaran saja, manusia aja begitu. Apakah guru zalim? Tidak zalim. Apakah guru berkepentingan untuk dirinya, ada kepentingan pribadi dalam menghukum anaknya, anak muridnya yang nakal? Tidak. Anak orang inilah. Mau pintar, mau bodoh, mau nanti sukses, mau gagal, nggak ada urusan. Nggak ada kepentingan pribadi. Tapi tanggung jawab moralnya sebagai guru. Yang harus ya mengarahkan, membina, mendidik anak didiknya untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Kalau umpama manusia saja dianggap bagus tindakannya dalam menghukum seseorang, apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau umpamanya orang ridho anaknya dihukum karena kesalahannya, apalagi Nabi SAW ridho kalau ada di kalangan umatnya yang harus dihukum karena kedurhakaannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi SAW lebih besar cinta dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kasih sayangnya, cintanya kepada umatnya. Kepada umatnya sayang, cinta, tapi lebih cinta lagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah syubhat yang kedua. Syubhat ketiga, ada orang yang terus-terusan dosa maksiat walaupun dia tahu bahwa itu dosa dan maksiat, tapi pede bahwa Allah akan mengampuni dosa tersebut.
Berdasarkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya, seluruhnya, kecil ataupun besar akan Allah ampuni dosanya. Makanya dia bilang santai aja bro, ada bro-nya segala macam. Santai aja bro, iya ini dosa, iya ini durhaka. Tapi tenang, Allah itu maha pengampun. Wa hadza aidan min aqbalil jahl. Ini pun termasuk kebodohan yang sangat buruk. Karena apa? Kalau dikatakan ya Allah mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik dong. Padahal Allah dalam ayat lain menjelaskan dosa syirik itu tidak akan diampuni kalau terbawa mati. Tidak ditobati. Ya. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau pelaku dosa syirik ini tidak tobat. Kebawa mati. Mati dalam keadaan dia tidak tobat dari syirik, yang nggak akan diampuni. Tapi dosa selain syirik diampuni, walaupun terbawa mati. Tidak tobat, terbawa mati mungkin diampuni. Apakah semuanya? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tidak semua orang yang berdosa selain syirik diampuni kalau tidak tobat. Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Ya tentu saja yang pertama yang tobat tadi. Ya, banyak istighfar. Yang kedua banyak berbuat kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ya. Terus orang yang banyak didoakan oleh orang lain. Mungkin karena dia itu banyak berbuat kebaikan. Infak, sedekah, menyantuni fuqara dan masakin. Lalu yang dibantu itu mendoakan ampunan bagi dia. Ya mungkin. Memintakan ampunan untuk orang lain. Ya bisa saja dikabul dan menyebabkan orang lain tersebut diampuni dosa-dosanya. Walaupun dia tidak tobat dari dosa itu. Dan banyak lagi faktor penyebab diampuninya dosa selain tobat. Nah, ayat yang Az-Zumar 53, Allah mengampuni semua dosa, maksudnya bagi orang-orang yang tobat. Termasuk syirik, iya. Syirik, tapi tobat sebelum matinya diampuni enggak? Ya diampunilah. Para sahabat itu dulunya orang-orang musyrik. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lain-lain itu semuanya musyrik. Dulunya sebelum Islam datang, penyembah berhala. Melakukan semua keburukan. Orang Sunda bilang tunggul dirurut, catang dirumpak. Serba dilabrak gitu. Yang haram-haram, yang buruk-buruk dilabrak. Karena menyenangkan. Dulunya begitu. Mereka selain musyrik juga mabuk. Juga pengamal dan pemakan riba, ya, juga merampas hak orang lain dengan cara yang batil dan yang lain-lainnya. Tapi yang terbesarlah syirik. Tapi kemudian mereka masuk Islam dan tobat. Diterima nggak tobatnya? Diterima. Ini yang dimaksud innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa kalau orang itu tobat dari dosa itu. Termasuk syirik? Iya termasuk syirik. Adapun kalau tidak tobat, maka syirik tidak diampuni. Kalau kebawa mati. Terus kalau dosa itu selain syirik diampuni nggak? Bisa diampuni, bisa tidak. Tergantung apa? Tergantung ada nggak faktor penghapus dosa yang dia lakukan selain tobat.
Kalau ada ya akan diampuni. Kalau tidak ada maka tidak akan diampuni. Ya. Berdasarkan hal itulah maka ayat yang menyatakan Allah mengampuni semua dosa kalau tobat. Kalau nggak tobatnya nggak diampuni, nggak tobat. Kebaikan-kebaikannya hanya sedikit sementara dosanya terlalu banyak. Yang mendoakan kebaikan dan ampunan bagi dia nggak ada. Yang mendoakan keburukannya banyak karena dia jahat. Nah, yang begitu mah tidak akan diampuni atau dosa-dosanya. Ya. Ini syubhat ketiga. Syubhat keempat. Ada orang yang berbuat dosa karena tertipu. Bukan dengan ayat. Ayat nggak ada yang menipu. Tapi dengan kebodohan dalam memahami ayat. Salah satu ayat yang disalahfahami adalah surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Allah berfirman dalam ayat itu, Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Hei manusia, apa sih yang menipu kamu sehingga kamu durhaka kepada Allah yang karim? Dijawab oleh orang-orang yang terkena syubhat dalam bermaksiat. Kata dia, karimuhu. Yang menipu kami adalah kedermawanan Allah, kemuliaan Allah. Begitu. Karena apa? Karena kata dia Allah mentalkinkan, mengilhamkan hujjah kepada kami. Karena Allah maha dermawan, walaupun kita durhaka, dosa, Allah ampuni, Allah maafkan. Oleh karena itulah maka yang menipu kami itu adalah kedermawanan Allah kepada hambanya. Ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Pada hakikatnya dia bukan tertipu dengan kemahamurahan Allah, tapi tertipu oleh setan, tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh kebodohannya yang menyebabkan dia salah faham di dalam memahami ayat itu. Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Karim. Ma gharraka birabbikal karim. Apa yang menipu kamu sehingga kamu durhaka kepada Allah yang Maha Karim. Makna karim adalah as-sayyidus syadidul azimul muta' alladzi la yanbaghi al-ightiraru bihi wa la ihmalu haqqihi. Makna Al-Karim itu adalah sayyid. Sayyid itu su'dadah. Su'dadah itu adalah pemilik zat yang memiliki kemuliaan, keagungan, yang harus ditaati, yang tidak boleh orang tertipu oleh apapun untuk mentaatinya. Tidak boleh orang itu mengabaikan hak-haknya. Sehingga orang tadi menyatakan, kami tertipu oleh kemahamurahan Allah. Dia salah, dia keliru. Dia memahami ayat ini dengan pemahaman yang bukan pemahaman yang sebenarnya. Dia tertipunya oleh kebodohannya, kesalahpahamannya, oleh hawa nafsunya, oleh setannya. Keliru besar, ya. Ini syubhat yang keempat. Syubhat yang kelima. Nah, ini nih. Mereka tertipu dengan pemahaman mereka yang keliru tentang sebuah ayat. Ayatnya surah Al-Lail ayat 15 dan ayat 16. Allah berfirman, La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Tidak akan ada yang terjerumus ke dalam neraka illal ashqa, kecuali orang yang paling binasa. Siapa yang paling binasa itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dakwah, mendustakan agama Allah dan dia berpaling dari agama Allah. Ini pertama nih. Jadi yang akan masuk itu orang yang paling celaka.
Yang mendustakan agama Allah berpaling dari agama Allah. Kami mah tidak mendustakan, tidak berpaling, yakin benar agama Allah. Makanya tidak akan masuk ke dalam neraka. Kedua, dalam surah Al-Baqarah 24 Allah berbicara tentang neraka u'iddat lil kafirin. Neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir, bukan orang muslim. Kami orang muslim, walaupun punya banyak dosa tapi muslim. Sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang kafir. Orang itu tidak sadar. Ada firman Allah dalam surah Al-Lail ayat 14 yang menyatakan, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Kata Allah, aku mengingatkan kalian terhadap api yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala itu kecuali orang yang paling binasa. Ini adalah salah satu jenis neraka. Neraka itu kan darokat, jahanam itu darokat. Darokat itu bertingkat-tingkat. Cuma kalau darokat itu tingkatannya dari atas ke bawah. Makin atas makin ringan, makin bawah makin dahsyat siksanya. Kalau surga dari bawah ke atas disebut darajat. Darajat artinya susunan dari bawah ke atas makin bagus. Kalau darokat susunan dari atas ke bawah. Untuk neraka disebut darokat. Untuk surga disebut derajat. Dan tingkat neraka yang paling bawah itu untuk orang-orang munafik besar. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam dark atau tingkatan neraka yang paling bawah. Munafik ini hakikatnya kafir. Hatinya tidak iman, tidak yakin, tapi lahiriahnya menunjukkan keimanan pura-pura. Untuk menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, menyalip di tikungan. Itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Jadi ada beberapa tingkatan. Untuk orang kafir, untuk tingkatan yang paling bawah. Adapun tingkatan-tingkatan di atasnya itu diperuntukkan bagi selain orang kafir. Bagi orang muslim, tapi muslim yang durhaka besar. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan la yadkhuluha illal ashqa, tapi la yaslaha illal ashqa. Ada beda antara dakhal dengan as-salyu. Ad-dukhul dengan as-salyu, ya. Tidak setiap yang terjerumus ke dalam neraka masuk ke dalam jahanam yang paling rendah, tapi masuk mungkin ke tingkatan yang agak tinggi, tapi sama-sama di neraka. Oleh karena itulah maka coba lihat perkataan Allah, firman Allah, u'iddat lil kafirin. Apakah berarti tidak ada seorang pun muslim yang masuk neraka? Karena neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sama aja dengan surga. Kata Allah, surga itu u'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kalau orang itu tidak takwa, tidak akan masuk surga? Muslim tapi berdosa besar, itu kan tidak takwa ya? Mungkin nggak dia masuk surga? Ya mungkin. Jadi firman Allah u'iddat lil muttaqin, untuk surga. Tidak berarti kalau yang tidak bertakwa tidak ke surga. Ke surga walaupun ke neraka dulu mungkin. Atau ke surga tapi levelnya yang lebih rendah. Dan ini juga menjelaskan neraka disediakan bagi orang kafir, tidak berarti selain kafir tidak masuk neraka. Maka seorang muslim yang memiliki dosa besar yang dosanya jauh lebih banyak daripada kebaikannya,
itu pun akan mencicipi azab di dalam neraka walaupun tidak abadi. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, dosanya lebih banyak, ini muslim, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kamu enggak apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi neraka disediakan bagi orang yang kafir tidak berarti orang muslim tidak ada yang ke neraka. Sebagaimana surga disediakan bagi orang yang bertakwa tidak berarti selain yang bertakwa tidak masuk surga. Sampai orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu akan masuk ke dalam surga pada akhirnya. Dia tidak termasuk orang bertakwa, tapi orang durhaka, tapi muslim akan masuk surga pada akhirnya. Ya, inilah bantahan para ulama terhadap syubhat yang kelima ini. Syubhat keenam. Ada lagi orang yang tertipu, bukan tertipu dengan hadis, tapi tertipu dengan kebodohan dia dalam memahami hadis. Yaitu orang yang saum Arafah atau saum Asyura. Orang yang melakukan saum Asyura akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Orang yang melakukan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah akan diampuni dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan itu dilakukan tiap tahun. Setiap Dzulhijjah tanggal 9 kita saum. Setiap Asyura tanggal 10 Muharram juga kita saum. Hapus tuh dosa setiap tahun. Ya, kita sudah melakukan dosa-dosa. Tapi tenang, nanti juga kehapus oleh saum Asyura. Setahun yang lalu dosanya terhapus. Pas saum saum Arafah setahun yang akan datang juga terhapus selain setahun yang lalu. Nah, makanya santai aja bro, gitu ya. Kita memang dosa, nikmati aja dosa. Nanti Arafah juga saum kita terhapus, nanti juga Asyura juga terhapus, kan gitu ya. Dia sadar dirinya dosa dan salah dan sengaja melakukan dosa dan salah itu, tapi pede amat tuh, overconfidence, terlalu percaya diri, dosanya akan terhapus oleh 2 jenis saum sunnah ini. Orang ini tidak sadar bahwa saum Asyura dan saum Arafah tidak lebih agung daripada saum Ramadan. Tidak lebih agung daripada sholat yang 5 waktu atau Jumatan. Itu pun menghapus dosa. As-shalawatul khams. Wal jumu'ah ila jumu'ah. Ramadan ila Ramadan. Wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa antara amal-amalan tadi, tapi dengan syarat majtunibatil kabair, selama dia itu menjauhi dosa-dosa besar seusai itu. Mana sih yang lebih kuat di dalam menghapus dosa? Apa saum Ramadan atau saum Asyura dan saum Arafah? Tentu saja yang lebih kuat, lebih dahsyat pengaruhnya, efeknya dalam menghapus dosa adalah saum Ramadan. Tapi itu pun diberi syarat kalau setelah itu atau selama saum dan setelah saum itu menjauhi dosa-dosa besar. Ketika dosa masih dilakukan selama saum atau ba'da saum,
Maka itu menunjukkan saumnya tadi itu mardud, tertolak. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dibutuhkan oleh Allah saum yang seperti itu. Berkata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang selama saumnya itu tidak meninggalkan amalan perbuatan yang sia-sia, amalannya buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk selama saum dan setelah saumnya, falaisa lillahi hajah. Allah nggak butuh terhadap meninggalkan makan minum yang dia lakukan, lapar, haus dan saum yang dia lakukan. Nggak butuh kayak begitu. Karena apa? Saumnya yang agung dan suci dicampuri oleh sesuatu yang kotor, yang berupa noda. Yaitu apa? Ucapan, perbuatan yang buruk. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali amalan yang baik. Kalau amalan baik tercampuri oleh sesuatu yang kotor, Allah nggak suka dan Allah tolak. Atau jangankan Allah yang maha sempurna, maha baik, dan hanya menerima yang baik. Kita aja yang banyak kesalahan, banyak cacat, banyak kekeliruan, tidak sempurna. Kalau ada sesuatu yang bagus tercampur oleh sesuatu yang kotor, sedikit aja campuran kotornya itu kita nggak mau terima. Peribahasa menyatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Sebelangga itu satu panci besarnya. Nilainya setitik, nilai itu racun. Setitik tapi merusak semuanya. Akhirnya kita nggak berani minum. Padahal belum tentu nilainya menyebar ke seluruh bagian susu itu. Tapi nggak mau kita meminum, dibuang semuanya. Bakso, saya sering menggambarkan, ibu-ibu kan rata-rata maniak bakso ya. Mang, pesen 2 mangkok tuh. 1 untuk cadangan nanti. Sebab diyakini 1 mangkok nggak cukup. Padahal baru beres makan ini teh. Ada tukang bakso masih menyuap, belum habis. Mang 2 mangkok. Nah, siap neng gitu ya. Ketika ngaladangan. Ketika melayani pembeli, membuat bakso tersebut, dia bersin. Haci. Ada setitik yang loncat ke mangkok bakso. Kita lihat, ibu-ibu itu yang mau beli itu lihat. Apakah setitik cairan dari bersin si tukang bakso itu merubah rasa bakso dan aroma bakso? Tidak. Aromanya tetap aroma bakso, rasanya tetap rasa bakso, warnanya sedikit pun tidak berubah. Ya, nggak perlu pakai garam lagi, sudah ada asin. Mau nggak ibu-ibu nerima? Nggak mau. Walaupun kotorannya hanya sedikit, setitik. Maka bakso semangkok dibuang. Si ibu bilang nggak mau mang, ganti lagi dengan mangkok yang baru, itu buang. Kata si mang bakso, tadi juga saya waktu ngambil dari panci besarnya itu bersin juga bu. Oh kalau begitu nggak mau ya. Bisa-bisa langganan baksonya itu berhenti. Enggak, saya nggak akan mau lagi beli bakso dari si mang ini. Coba bayangkan. Maka Ramadan, saum, tercampuri oleh amalan buruk ditolak. Termasuk setelahnya. Amalan buruk itu setelahnya. Ramadannya sudah berlalu, tapi di bulan Syawal dia kembali melakukan dosa. Dosa yang dilakukan seusai ibadah menjadi indikator ibadahnya itu ditolak. Man amila hasanah, thumma atbaha bisayyah, fadzalika alamatu raddul hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah kebaikan, lalu setelah itu dia melakukan keburukan, dosa, kesalahan, maka dosa tersebut menjadi tanda
kebaikan yang tadi ditolak dan tidak diterima. Itu Ramadan yang lebih agung, apalagi saum Asyura, saum Arafah, tapi setelah itu berbuat dosa lagi. Betul, saum Asyura dan Arafah itu menghapus dosa, tapi setelah itu dijauhi dosa-dosa besar. Kalau setelah itu berdosa lagi, itu menjadi tanda bahwa saumnya itu tertolak dan tidak diterima. Coba lihat nih firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nisa 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, jauhi dosa-dosa besar, maka nukaffir ankum sayiatikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Tapi kalau dosa itu tetap dilakukan, dosanya juga utuh, tidak terhapus dengan ibadah yang dilakukannya. Malah nih dosa yang dilakukan seusai ibadah menunjukkan ibadah tadi itu mengundang azab Allah. Coba perhatikan ayat dalam surah Al-Ma'un. Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sering ayat ini saya bahas. Celaka tuh orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dari hikmah sholat setelah sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini setelah sholat berbuat dosa lagi, berbuat keji dan munkar lagi. Maka itu menunjukkan dia lalai dari tujuan sholatnya. Fawailul lil musallin. Itu celaka orang yang sholatnya kayak begitu, mengundang azab. Seusai sholat wajib dijauhi dosa-dosa besar. Seusai saum Ramadan wajib dijauhi dosa-dosa besar. Seusai saum Asyura dan saum Arafah wajib dijauhi dosa-dosa besar. Baru semua itu akan berfungsi. Semuanya itu akan menghapus dosa-dosa, ya. Jadi kelirulah, terbantahlah syubhat orang-orang ahli maksiat yang terus-menerus di atas kemaksiatannya dengan asumsi nanti akan terhapus oleh saum Asyura dan saum Arafah atau amalan-amalan penghapus dosa lain. Makanya tenang saja, kita dosa nanti juga terhapus oleh istighfar, oleh sholat, oleh Jumatan, oleh saum Ramadan, oleh saum Asyura, oleh saum Arafah dan seterusnya. Orang ini keliru, salah besar, ya. Itu yang ke-6, syubhat yang ke-6. Syubhat yang ke-7. Ittikalnya sekarang kepada hadis qudsi. Ittikal itu bersandar. Hadis qudsi ini benar, sahih. Yang salah adalah pemahaman orang ini dan aplikasi dari hadis ini. Apa hadisnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, oleh Imam Ibn Mubarak, Imam Ad-Darimi, dan sanad hadis ini sahih. Allah berfirman, Ana inda husni dhanni abdi bi, falyadhunna bima sya'a. Kata Allah Azza wa Jalla, aku ini tergantung husnudzon hambaku kepada diriku. Maka silakan kalian berprasangka sekehendaknya. Silakan hamba itu berprasangka sekehendaknya kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nah, maknanya adalah dalam pandangan orang yang ahli maksiat tapi keliru pemahamannya, bahwa kalau kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa kita akan mengampuni, Allah pasti ampuni. Walaupun kita tidak minta ampun,
Walaupun kita terus-terusan dosa. Kalau kita menyangka Allah pasti masukkan kita ke dalam surga, ya pasti kita akan masuk surga. Walaupun kita banyak dosa dan tidak bertobat dari dosa itu. Karena Allah akan bersikap sesuai dengan prasangka kita kepada Dia. Benarkah pemahaman orang itu? Keliru. Karena apa? Siapa yang menyangka bahwa walaupun tidak tobat akan diampuni, walaupun durhaka pasti masuk surga dan tidak akan masuk ke dalam neraka, itu bukan husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada Allah. Di mana letak suudzonnya? Yaitu Allah itu menyamakan yang taat dengan yang maksiat, yang soleh dengan yang salah, yang tunduk dengan yang durhaka, menyamakan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang taat diampuni, yang maksiat diampuni, loh sama dong. Yang taat dimasukkan ke dalam surga, yang maksiat juga masuk ke dalam surga, loh sama dong. Di mana letak adilnya? Udah aja durhaka semuanya lah, asal tidak kafir, dah pasti masuk ke dalam surga, kan begitunya. Ini teguran Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang durhaka? Nggak mungkin. Ini kalimat retoris. Ini kata tanya, kalimat tanya, tapi tidak membutuhkan apa? Jawaban. Saking jelasnya. Ya tidak akan sama. Disebutnya istifhamul ingkari atau kalimat retoris dalam rangka mengingkari bahwa kami tidak akan menyamakan yang soleh dengan yang durhaka. Malakum kaifa tahkum. Gimana kamu dalam menetapkan hukum? Di mana otakmu? Ya, menyamakan. Jadi tidak adil kalau begitu. Allah memperlakukan hamba-hambanya yang taat disamakan dengan yang maksiat, nggak adil. Berarti suudzon orang itu kepada Allah, menuduh Allah tidak adil. Tidak diragukan lagi, ini yang benarnya. Tidak diragukan lagi bahwa husnudzon kepada Allah itu harus disertai dengan perbuatan ihsan. Seorang yang melakukan perbuatan baik akan berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan membalas perbuatan baiknya dan Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Coba umpamanya ya, kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita. Berupa perhatian, kalau dia sakit kita nengok. Dia kekurangan kita bantu ya. Ketika kita berjumpa kita menyapa dengan ramah, dengan santun. Itu kebaikan kita. Lalu kita berprasangka baik. Orang itu pasti suka, pasti senang kepada kita. Pasti juga perhatian kepada kita. Itu husnudzon kepada orang itu. Dan husnudzon itu karena kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Tapi kalau kita berbuat buruk kepada tetangga kita, ya, kita cuek. Ketika berjumpa kita buang muka, ya. Ketika umpamanya dia memperoleh anugerah, kebahagiaan, kesenangan, kita dengki, kita menggibahi, kita memfitnah, kita berbuat buruk kepada dia, lalu kita husnudzon, pasti dia suka kepada kita, pasti dia menyayangi kita, mencintai kita. Bisa nggak husnudzon seperti itu? Padahal kita selalu berbuat buruk kepada dia. Nggak mungkin. Ya, itu ke orang loh. Apalagi kepada Allah SWT. Kita karyawan. Kita ini profesional, disiplin. Jam 8 waktu masuk kita sudah ada di kantor.
Kita beres-beres, bersih-bersih, kemudian ruangan kita rapih, wangi gitu ya. Kemudian kita melakukan pekerjaan. Apa yang bisa dilakukan hari ini tidak ditunda esok. Apa yang harus selesai besok sudah selesai hari ini. Truk gitu. Disiplin kita. Semua pekerjaannya memuaskan bos kita. Lalu kita husnudzon, pasti bos saya itu senang kepada saya. Kalau saya mengajukan umpamanya kasbon, saya husnudzon dia akan memberilah. Karena apa? Karena kita memiliki jasa yang besar untuk memajukan perusahaan ini. Disiplin profesional. Ya, kita husnudzon kepada bos karena kita sudah berbuat baik sebelumnya. Tapi coba sebaliknya, ya, kita tidak disiplin. Harusnya jam 8 sudah ada di tempat, ini jam 10 baru bangun. Baru berangkat, jam 11 baru tiba. Apa yang dilakukan di kantornya, di tempat kerjanya? Paling ngantuk, tidur, bikin kopi, buka komputer, bukan kerja, main game gitu. Ada CCTV, si bosnya ngelihat. Harusnya jam 4 atau jam 5 pulang, ini jam 2 sudah nyingcet kabur. Selalu begitu, ya. Merugikan perusahaan. Lalu kita husnudzon, pasti bos ini suka kepada saya. Pasti saya akan dipromosikan, akan naik pangkat, naik gaji, naik fasilitas. Apakah begitu? Nggak mungkin lah. Husnudzon itu harus dengan ikhtiar berupa ihsan. Perbuatan baik kepada orang atau pihak yang kita husnudzoni. Ini kepada orang nggak mungkin. Kita husnudzon apalagi kita berbuat buruk. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itulah apabila seorang hamba ibadah, amal soleh, berbuat banyak kebaikan, taat, tunduk, patuh, satya, satuhu kepada azan Allah Azza wa Jalla. Lalu husnudzon kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya, menerima taubatnya, menerima amal-amalannya, memberi rahmat, memberi pahala, memberi ampunan, dan memasukkan ke dalam surganya. Ya, itu husnudzon yang logis, rasional, yang realistis, karena disertai dengan ikhtiar berupa ihsan, berbuat baik. Adapun orang yang selalu berbuat salah dan dosa, terus-menerus dalam dosa-dosa besar, kezaliman dan penyimpangan, maka kemaksiatan, kezaliman dan penyimpangan tersebutlah yang menghalangi dia dari sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nggak mungkin kita husnudzon tetangga kita akan menyayangi kita, berbuat baik kepada kita kalau kitanya jahat kepada mereka. Sebagaimana ya mustahilnya kita husnudzon kepada bos kita di tempat kerja kita, bahwa bos itu sayang kepada kita, akan mempromosikan kita, menaikkan pangkat, gaji, fasilitas kita, kalau selama ini kita merugikan perusahaan karena tidak disiplin. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina ahsana dhanna birabbih fa ahsanal amal. Wa innal fajira asa'adh dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Sesungguhnya seorang mukmin husnudzon kepada Allah, maka dia membaguskan amalannya. Kenapa kalau husnudzon membaguskan amalannya? Karena dia meyakini, bukan hanya menyangka, meyakini Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba sekecil apapun. La tahtaqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya menebar senyum. Walaupun dengan infak sedekah dengan sepotong kurma. Kurma satu dibagi dua, sepotongnya dikasih ke orang. Jangan kalian anggap remeh. Ittaqillah walau bithamrah. Walau bisyaqit thamr. Takutlah kalian kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Apalagi kalau amalannya besar, Allah tidak akan sia-siakan. Husnudzon, yakin begitu, maka pasti akan beramal baik, beramal soleh.
Itu seorang mumin. Seorang mumin husnudzon kepada Allah maka dia baguskan amalnya. Seorang fajir, seorang yang durhaka, suudzon kepada Allah maka dia memburukkan amalnya. Dia akan berbuat amal buruk karena suudzonnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu suudzonnya orang itu adalah tadi dia menyangka Allah akan mengampuninya walaupun dia terus-menerus di atas dosa dan maksiat dan tanpa tobat, tapi dia pede Allah akan ampun. Itu suudzon. Karena suudzon salah sangka kepada Allah, maka dia berbuat buruk, berbuat amal dengan prasangka walaupun berbuat salah, berbuat dosa, berbuat amal buruk, Allah tetap mengampuni. Itu suudzon. Berdasarkan hal itulah maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat dalam surah Fussilat ayat 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Itulah dzon kalian yang kalian sangkakan kepada Allah. Lalu Allah binasakan kalian sehingga jadilah kalian menjadi orang-orang yang rugi. Karena suudzon kepada Allah, dia tetap berbuat dosa atas dasar suudzonnya itu, lalu Allah binasakan. Allah azab, lalu orang itu menjadi orang yang rugi. Jadi syubhat para ahli maksiat itu dikarenakan salah faham terhadap ayat dan hadis. Salah penerapan terhadap keimanan kepada beberapa sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah itu Ghafur Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan prasangka hambanya kepada dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha ghaniyun anil alamin, enggak membutuhkan mengadab, enggak perlu mengadab hamba-hambanya sekalipun durhaka. Itu sifat-sifat itu benar tapi disalahfahami dan disalah aplikasikan oleh mereka. Syubhat ini terbantah oleh ayat dan hadis dan penjelasan para ulama tentang masalah itu, ya. Ikhwati fillah, cukup ya sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan, dan kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia yang saat ini menyimak kajian di pagi hari ini. Silakan bisa menghubungi nomor 022 8686 2637 untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Sekali lagi di nomor 022 8686 2637, atau bisa melalui pesan singkat di nomor 0811 227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, di Hongkong, Ustaz. Ya, siapa, Bu? Iya. Kurang jelas, Bu. Bisa lebih dekat teleponnya ke mulutnya. Dari Ibu Yati Melonggerin. Oh, Ibu Yati Melonggerin. Silakan, Bu. Ya, Ustaz, begini ya kan, diampuni segala dosa yang besar. Itu kan yang punya hutang juga nggak diampuni kan yang Ustaz. Terus kalau yang punya hutang itu kepada kita, dianya nggak mau bayar sampai sekarang, tapi dibebasin sama kita, apakah terampuni nggak Ustaz? Terus ada orang yang punya hutang juga, terus kita WA, dianya menjawab kita bebasin gitu ya, udah dia enggak ini. Terus ini mah yang sampai sekarang dimatiin gitu, HP-nya segalanya, udah setahun lebih itu, tapi kita bebasin, itu bebas apa enggak Ustaz dari dosanya? Gitu aja Ustaz.
Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakillahu khaira wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melonggrin, barakallahu fiik. Ya, hutang termasuk salah satu yang akan tetap dituntut untuk dilunasi sampai di akhirat. Orang yang berhutang terus tidak bayar sampai meninggal menjadi azab di alam kubur. Sebagaimana salah seorang sahabat namanya Qatadah. Abu Qatadah. Abu Qatadah orang Saudi saat itu, orang Madinah, bukan orang Tasik. Salah seorang kawannya mati, minta agar Nabi SAW mensalatkannya. Kata beliau, hal alaihi dain. Apa dia punya hutang enggak? Naam dinaron. Ya, punya 2 dinar. 2 dinar itu sekitar hampir 5 jutaan gitu. Fasallu alaihi. Kalau gitu salatkan oleh kalian. Nabi alaihi salatu tidak mau menyalatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Berkata Abu Qatadah, ya Rasulullah huma alayya. Wahai Rasulullah, kedua dinar itu biar tanggung jawab saya. Kata Nabi SAW, 2 dinar itu jadi tanggung jawab kamu dan dia berlepas diri dari hal itu? Iya. Lalu disolatkan. Keesokan harinya berjumpa kembali. Wahai Abu Qatadah, apakah kamu sudah tunaikan hutang saudaramu? Dijawab sudah. Kalau begitu dia sekarang bebas dari azab di alam kubur. Ini menunjukkan kalau belum dibayarkan akan terazab di alam kubur. Nah, sekarang bagaimana kalau orang lain berhutang kepada kita? Maka memberi hutang itu, memberi bantuan itu sedekah. Selama hutangnya belum terbayar, selama itu kita memperoleh pahala sedekah. Kalau umpah kita tidak terdesak dan dia juga memang kelihatannya belum punya, biarkan, beri keleluasaan sampai dia mampu membayar hutangnya. Selama itu kita tetap memperoleh kucuran pahala dari pinjaman kita kepada orang lain. Nggak perlu ditagih, ya nggak perlu kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menagih, kita melihat dia masih kesulitan, belum ada, ditagih juga percuma ya. Kecuali kalau kita lihat dia punya banyak uang, tapi foya-foya hutangnya lupa gitu, silakan ingatkan. Mengingatkannya berarti membantu dia, menolong dia. Ya, jangan dibiarkan orang punya hutang dan mampu bayar dibiarkan karena segan, jangan. Mungkin dia lupa atau lalai atau mungkin karena sayang kepada uangnya. Kalau nggak ditagih nggak bayar, tapi kalau ditagih bayar. Mana hutang saya? Nanti aja. Nanti gimana, itu sudah punya banyak uang. Ini beli mobil baru, lagi renovasi rumah, harusnya dibayar dulu uang dong, hutangnya, tagih, ya. Selama belum dibayar, karena memang belum memungkinkan, ditagih juga percuma. Selama itu kita dapat pahala. Kalau ternyata dia tidak mampu membayar, lihat kelihatan sehari-hari juga, susah, jangankan bayar hutang. Akhirnya kita lunaskan. Oh, itu luar biasa, dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Rasul SAW menyatakan, ahabul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan dia dari kesulitan, atau melunaskan hutang dia, atau mengusir rasa lapar dari diri dia. Nah, di dalam membebaskan hutang, 4-4-nya ada itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Oleh karena itulah maka kitanya berpahala, dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang itu terbebas dari dosa.
Walaupun dianya tidak tahu. Umpamanya karena memang menghilang entah kemana, menghindar dari kita. Karena ada tipikal orang yang seperti itu ya. Dia tidak punya untuk membayar, tapi malu untuk terus terang, akhirnya menghindar, menghilang begitu saja. HP-nya diganti, maksudnya nomornya diganti, biar nggak ditagih-tagih. Selalu menghindari kita ya. Semua nomor kontak kita diblokir. Media sosial kita juga diblok oleh dia. Nggak tahu diri. Tapi karena kelapangan dada kita sudah mau dihapuskan, dilunaskan, itu anggap sedekah. Kitanya insya Allah berpahala. Dianya terbebas nggak? Terbebas dari hutang itu. Tidak akan ada tagihan lagi. Karena apa? Karena sudah kita bebaskan dan kita sudah sedekahkan. Sudah dianggap lunas. Ya. Nah, terus harus nggak dikasih tahu? Bagusnya dikasih tahu. Biar dia itu plong, lapang gitu dadanya, tidak membebani pikiran dan perasaannya ya. Demikian Bu Yati, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali lagi ke penanya melalui line telepon di nomor 022 862637. Ya, silakan. Halo. Tampaknya terputus. Kita ke penanya melalui pesan singkat dulu, Ustadz. Ustadz izin bertanya dari Aulia. Fitrah suami adalah mencari kerja. Di zaman sekarang pekerjaan lebih memprioritaskan ijazah dan gelar. Maka suami perlu belajar ilmu dunia atau kuliah ilmu dunia. Dan istri fitrahnya di rumah, mendidik anak, perihal agama, juga dan menguatkan akidah anaknya, dan tidak begitu perlu belajar ilmu dunia. Maka apakah gelar dan ijazah kuliah ilmu umum itu penting untuk wanita? Bagaimana dengan fenomena sekarang di mana wanita lebih memprioritaskan ilmu dunia sedangkan ilmu akhiratnya atau ilmu syar'i lalai dan masih sangat dangkal? Sebenarnya ilmu apa saja yang harus wanita dahulukan agar sesuai dengan fitrahnya, Ustadz? Silahkan. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak wanita mempelajari ilmu dunia? Tidak ada larangan. Selama tidak mengabaikan mempelajari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i fardu ain. Hadis yang menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maknanya ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Adapun ilmu dunia tergantung ilmunya. Kalau ilmunya manfaat, mempelajarinya ibadah. Dan kadang-kadang bisa sampai pada level fardu kifayah. Kalau ilmu dunia itu sangat penting untuk umat, dan apabila tidak ada yang menguasainya, umat ini akan terpuruk terus, dibodohi terus oleh orang-orang kafir, mempelajarinya bisa fardu kifayah. Termasuk wanita ya. Wanita ada nggak ilmu dunia yang perlu dikuasai oleh wanita? Ya ada. Seperti kedokteran. Terus umpamanya dokter kandungan. Kebanyakan kan ke dokter kandungan laki-laki ya. Wanita jarang. Padahal itu menyangkut aurat wanita ya. Itu perlu ya perlu. Mempelajari ibadah nggak? Ibadah. Kalau diniatkan untuk menolong sesama wanita. Tapi tidak sedahsyat semulia seagung ilmu syar'i. Ilmu syar'i tetap merupakan fardu ain bagi setiap manusia muslim, termasuk juga para wanita. Dahulukan itu, ya. Nah, baru kemudian ilmu-ilmu dunia. Nah, terus apakah kalau wanita mempelajari ilmu dunia, dia keluar nggak dari fitrah? Sekali lagi tidak. Selama ilmu dunianya itu bermanfaat dan tidak melalaikan dia dari apa? Dari ilmu syar'i dan dari kewajiban sebagai wanita. Kalau dia belum menikah, dia berkewajiban sebagai seorang putri kepada orang tuanya. Kalau dia sudah menikah, berkewajiban kepada suaminya. Tidak mengabaikan, mengurangi hak-hak suami atas dirinya. Kalau dia sebagai ibu, dia berkewajiban selain kepada suami juga kepada anak-anaknya, ya.
Nah, boleh nggak punya ijazah? Tidak masalah. Kadang-kadang ijazah dibutuhkan. Pertama, sebagai pengakuan orang kepada kapabilitas ilmu kita, kualitas ilmu kita, kemampuan ilmu kita. Banyak orang yang tidak bisa dianggap tidak bisa dibolehkan mengajar agama kalau dia tidak memiliki lisensi ijazah untuk itu. Kalau umpama ini saya lulusan Universitas Islam nih ijazahnya. Bisa jadi dia ngajar, bisa dia jadi dosen, bisa dia memberikan ilmunya. Kalau enggak. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala belajar untuk memperoleh ijazah. Dalam rangka tuntutan keadaan zaman, maka dibolehkan. Yang apabila tidak memiliki ijazah tersebut, tidak diakui dan tidak bisa memperoleh tempat di hati masyarakat. Ini siapa ustadz ini? Gelarnya juga nggak ada. Jangan didengar, ilmunya diragukan. Ada yang berpikir seperti itu, mungkin ada. Ya, walaupun banyak orang yang berpikir lihat keilmuannya. Lihat sekali dua kali ceramah sudah menggambarkan keilmuannya. Walaupun umpamanya bergelar doktor, tapi isi ceramahnya itu cuma lawakan, cuma dongeng-dongeng yang dikarang-karang supaya orang tertawa, nggak ada ilmunya. Orang sudah bisa menilai ini doktornya di bidang apa. Kok bisa meraih doktor ya? Umpamanya. Tapi isinya bukan ilmu, cuma lawakan semata-mata. Kan ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang tidak bergelar apapun. Tapi dilihat dari kajiannya, penuh ilmu. Ya, orang bisa menilai. Tidak melihat gelarnya apa, tapi melihat isi omongannya. Ada komunitas yang seperti itu, ada juga mayoritasnya hanya melihat di mana dia sekolahnya, gelarnya apa, dan seterusnya. Karena gelarlah cermin dari keilmuan. Maka untuk memenuhi tuntutan seperti itu dibolehkan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslimah yang pertama kali harus dipelajari? Ya tentunya ilmu agama. Ya, hafalan Quran. Dan mengaplikasikannya. Kemudian nanti kalau sudah punya anak, anaknya dikondisikan untuk selalu akrab dengan Al-Quran. Diajari tajwid makhrajnya sejak dini, sehingga sudah melekat di lidahnya. Tidak lagi salah. Kalau orang sejak kecil diajari tajwid makhraj secara salah, dia lancar baca Quran tetapi salah-salah. Itu pas belajar yang benar lebih sulit memperbaikinya. Berdasarkan hal itulah maka prioritaskan untuk mempelajari ilmu agama bagi muslimah untuk diwariskan nanti kepada anak-anaknya ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kepada penanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mulyono. Ya, silakan Pak Mul. Ustadz, saya mau tanya, karena saya ditanya orang nggak bisa jawab. Dia sholat berjamaah Isya, tapi rakaat ketiga kan harusnya membaca Al-Fatihah, ini tidak dikeraskan, tapi dia lupa membacanya doa iftitah. Apa itu sholatnya nanti diteruskan sah atau tidak? Rakaat ketiganya baca Al-Fatihah tapi dikeraskan gitu Pak? Oh enggak. Membaca doa iftitah. Oh, doa iftitah di rakaat ketiga. Iya. Maksudnya si makmum atau si imam atau orang sholat sendiri? Si makmum. Makmum baca doa iftitah. Iya, dia lupa. Harusnya kan Bapak baca apa? Baca Al-Fatihah. Baca. Terus? Nah, dia tanya ke saya nggak bisa jawab. Makanya saya tanya sama Ustadz, bagaimana itu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Kalau orang sholat ketika rakaat ketiga harusnya baca Al-Fatihah, kemudian salah dia membaca iftitah. Berarti orang ini ngelamun ya. Apa yang harus dia lakukan? Kita rinci. Kalau dia seusai iftitah itu baca Fatihah dan sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku, kemudian dia ikut ruku dan seterusnya, maka
sah, tidak apa-apa. Dosa nggak dia? Ya dia dosa karena melakukan kelalaian di dalam sholat. Seperti yang pernah dan sering kita bilang, khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib. Tidak khusyuk berarti berdosa. Dan orang tadi membaca iftitah di rakaat ketiga menunjukkan ketidakkhusyuannya, alias ngelamun, ngelantur, ya. Tapi sholatnya sah. Terus kalau umpamanya dia hanya baca iftitah, tapi belum sempat membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku. Dia nggak sempat baca Al-Fatihah. Apakah dia kemudian ikut ruku dan seterusnya? Sah nggak sholatnya? Insya Allah tetap sah. Karena untuk makmum, bacaan Fatihahnya sudah terhandle oleh bacaan Fatihah imam. Fakhiraatul imam di qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mencakup menghandle bacaan makmum. Ya. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang memperoleh rukunya imam berarti dia memperoleh rakaat tersebut tanpa harus diganti. Tapi lain kali jangan ngelamun lagi. Fokuslah, konsentrasilah dan khusyuklah semaksimal yang kita bisa. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Tampaknya ada penelpon yang masuk. Dulu, Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Silakan, yang telepon sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, dengan Umu Konita di Kiara Condong. Ya, Umu Konita di Kiara Condong. Silakan pertanyaannya, Umu. Ustaz, Ya, silakan. Silakan. Putus. Ya, silakan Umu langsung saja pertanyaannya. Ustaz, kedengeran Ustaz? Iya, Ya, silakan. Ya gini Ustaz, Ana baru punya anak 2 bulan. Nah, 12? 2 bulan. Oh, 12. Ya. Ana dan suami inginnya memberi jarak 2 tahun dari anak sekarang yang sama yang selanjutnya. Nah, alasan kita itu karena kita pingin ASI eksklusif gitu sampai 2 tahun anaknya. Sementara kalau misalkan hamil, itu nanti produksi ASINya berkurang, jadi nanti anak yang ini nggak dapat ASI. Nah, pertanyaan Ana Ustaz, bolehkah dengan alasan Ana yang sekarang dengan yang sudah dijelaskan tadi, Ana memakai KB untuk menunda kehamilan? Itu aja Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Ummu Qanitah di Kircon, ya. KB boleh nggak? Tergantung bentuknya dan niatnya. Kalau maksud KB adalah pembatasan kelahiran, cukup hanya 2 saja, maka tidak boleh. Karena bertolak belakang dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian dibanding umat-umat lain pada hari kiamat. Sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kalau umpamanya KB dengan niat sudah cukup sekian saja, nggak mau lagi tambah lagi, maka tidak boleh. Adapun KB dalam rangka menjarangkan kelahiran, dalam rangka untuk lebih memberikan pendidikan, perhatian yang lebih bagus kepada anak. Kalau umpamanya baru 3 bulan sudah hamil lagi, itu timbul madarat bagi banyak pihak, ya. Bagi anak yang pertamanya kasihan, bagi anak keduanya juga kasihan, ibunya kasihan. Suaminya juga kasihan enggak? Iya, kasihan. Akhirnya kita atur untuk menjarangkan, tidak hamil dulu selama 2 tahun. Nanti setelah anaknya disapi, baru hamil lagi. Boleh nggak begitu? Boleh. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah membolehkan
ketika ditanya tentang masalah ikhtiar untuk menjarangkan kelahiran dalam rangka memberikan pengawasan dan pemeliharaan yang baik kepada anak-anaknya. Ya. Tapi hendaklah memilih cara KB yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Nggak boleh permanen, vasektomi atau tubektomi. Jangan sampai menimbulkan umpamanya pelanggaran syariat seperti melihat aurat, seperti pemasangan apapun alat yang ditanam di tubuh wanita sehingga harus melakukan operasi pembedahan, melihat aurat dan seterusnya. Ya, cari cara KB yang tidak melanggar syariat seperti itu. Maka dibolehkan dan tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Terakhir ya, baik. Silakan. Baik, kita ke penanya melalui pesan singkat, Ustadz, dari hamba Allah di Cibeber. Beliau bertanya, apakah yang dimaksud akan masuk surga walau ada iman sebesar biji zarah juga termasuk muslim yang tidak sholat, Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustadz. Silakan. Iya, akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dzarrah. Maknanya orang itu pasti masuk surga. Walaupun dosanya besar. Cuma ke neraka dulu. Lama dan dahsyatnya azab neraka sangat tergantung pada kadar dosa yang dimiliki oleh orang itu. Setelah dosanya habis lunas oleh siksanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang dimaksud dengan akan masuk surga dari kalangan umatku orang yang memiliki iman walaupun hanya sebesar dzarrah atau sekecil debu. Itu maknanya akhir dari kehidupannya pasti masuk surga walaupun sangat mungkin ke neraka terlebih dahulu. Apakah termasuk orang yang tidak sholat? Sholatnya cuma setahun 2 kali. Sholat apa aja? Idul Fitri, Idul Adha. Pas pandemi mah plang we setahun untuk sholat gitu ya. Apakah termasuk yang seperti itu? Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ada yang menyatakan orang yang tidak sholat kufur. Berdasarkan nas hadis bahwa pembeda antara muslim dan kafirlah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sholat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia sudah kufur. Sebagian ulama ada yang mengkafirkan orang yang tidak sholat walaupun dia masih mengakui kewajiban sholatnya. Salah satu yang berpendapat demikianlah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, jumhur ulama menyatakan, jumhur itu mayoritas, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena hawa nafsu, bukan karena ingkar kepada kewajibannya. Dia masih meyakini sholat ini wajib. Dia meyakini dirinya berdosa dengan meninggalkan sholat ini. Tapi karena hawa nafsu dia tetap tinggalkan. Orang ini masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Maka menurut jumhur ulama, orang yang muslim seperti ini walaupun tidak sholat tetap akan masuk surga. Makanya dia kadang-kadang sholat setahun 2 kali. Ramadan saum. Kalau saum kuat tidak sholat juga ya. Itu menunjukkan masih ada iman walaupun sekecil debu. Orang ini akan masuk surga pada akhirnya. Tapi dia diazab dulu dengan azab yang sangat dahsyat. Yang lama dan kedahsyatannya bergantung kepada kadar dosa yang dimiliki. Ya. Dan dosa meninggalkan sholat walaupun sekali saja. Kemarin sudah kita bahas. Jangan lewatkan man taraka sholat al-asr faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar dia kufur. Di dalam hadis dikatakan man taraka sholat al-asar habita amaluhu kulluh. Siapa orang meninggalkan sholat asar gugur semua amal-amal baiknya. Dan ini mengisyaratkan sebagian ulama menyatakan kufurnya orang itu. Apalagi kalau meninggalkan sholat semuanya ya. Nah, jadi sebagian ulama menyatakan kufur, kalau kufur dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama menyatakan selama dia masih mengakui kewajiban sholatnya dan merasa berdosa dengan hal itu, dia tetap muslim, tidak kufur, tapi muslim yang berdosa besar. Dia ke neraka terlebih dahulu.
walaupun akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuota haji semakin hari semakin terisi. Nasratul Ummah menyediakan sebuah solusi. Berangkat haji tanpa ngantri. Dibimbing langsung oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan Ustadz Rizal Yuliar, putra Nanda LC. Dengan Haji Furoda, insya Allah Anda dapat berangkat di tahun 2021. Jaminan 100% uang kembali jika tak pergi haji. Daftar segera. Hubungi 0812 1953 3422.